Oke, Mas Didi, kita bisa mulai. Ya, silakan, Mbak. Oke, selamat malam semua. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini Halo, halo. kita akan mulai pertemuan Zoom kita. Apa judulnya tadi? Kita akan mulai Zoom kita untuk membuat komponen WS Dataset yang akan disampaikan dan diajarkan oleh Mas Didi Kurniadi. Nggak tanpa panjang basa-basi, kita mulai aja ya supaya nggak kemalaman. Untuk Mas Didi, silakan Mas Didi. Oke, siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi untuk pembahasan kali ini untuk pembuatan komponen web service ya. Sebenarnya komponen web service ini kan sudah pernah dijelaskan dan pernah dibuat oleh Mbah Kova sebelumnya ya untuk WS Query. Cuman untuk WS Query memang dari Mas Kova belum diberikan dataset ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa menggunakan dataset untuk laporan dan sebagainya biasanya kan sulitan ya untuk konversinya. Jadi untuk backgroundnya sih sebenarnya saya membuat komponen ini sih untuk meniru ya dari punyanya Mas Kova ya. Jadi terima kasih dulu Mas Kova telah memberikan ilmu ke saya ya khususnya, jadi saya bisa membuat komponen ini. Ya, langsung saja, sebenarnya untuk komponen web service itu skemanya seperti apa sih? Jadi sebenarnya skemanya itu simpelnya seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi misalkan kita punya database di remote area, jadi nggak di lokal kita, misalkan ada di hosting. Kita kan membutuhkan suatu metode ya untuk terkoneksi dengan hosting tersebut. Biasanya kalau kita lokal kan ya, mudah saja kita bisa pakai localhost ataupun TCP IP ya, IP yang bisa kita masukkan ke komponen connection-nya. Kalau pakai ZIOS berarti ZIOS connection atau pakai FD connection ya kalau pakai Fireduct. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita remote area ke database remote area misalkan di hosting seperti cPanel dan sebagainya. Nah, makanya kita butuh namanya suatu metode untuk terkoneksi di database tersebut. Ada beberapa hosting yang menyediakan untuk bisa direct koneksi ke hosting MySQL mereka, tapi biasanya itu nggak disarankan ya, karena tidak aman katanya. Terus juga untuk koneksinya itu sering terjadi lagging ya, jadi aplikasinya freeze karena komponen kita itu terus-menerus mengirimkan request untuk terkoneksi dengan database yang ada di hosting. Nah, seperti itu. Nah, metode yang lain apa? Adalah menggunakan tunnel yang bisa kita buat atau biasa disebut web service ya, yang kita taruh di suatu hosting, nantinya bisa kita akses melalui klien kita. Jadi di sini saya tuliskan dalam skema hosting itu ada MySQL Server, lalu ada Apache, lalu ada file web service-nya yang bentuknya bisa ditulis dengan PHP atau bahasa yang lain. Itu terus untuk yang dilakukan oleh aplikasi kita adalah melakukan request ke hosting kita dan mendapatkan respon dari hosting kita. Jadi karena kita memakai Delphi ya, jadi satu kali coding itu bisa kita compile ke Windows maupun ke Android ataupun ke iOS ya. Nah, yang sekarang saya punya hanya Android dan Windows saja, yang aplikasi yang di production juga hanya Android dan Windows saja yang dari Delphi. Jadi ya saya tulis di sini hanya Android dan Windows. Nah, itu untuk skema awalnya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu API-nya. Jadi API itu apa sih? Jadi API itu saya kutip dari Wikipedia ya. Singkatannya Application Programming Interface, yaitu intinya suatu
suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi antar software ya yang berbeda, sama sekali berbeda environment-nya, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Untuk contoh bahasa yang digunakan itu bisa kita bikin pakai Delphi, PHP, Lazarus dari Brook atau framework yang lain seperti Gyoka yang dibuat oleh Mas Dio, Node.js ataupun bahasa yang lain ya. Nextnya biasanya bahasa yang digunakan untuk pertukaran itu pertukaran datanya itu dalam bentuk JSON biasanya. Nah, JSON itu apa sih? JSON itu mudahnya singkatannya itu JavaScript Object Notation, ya mudahnya dijelaskan di sini di Wikipedia, di Wikifree Pascal ya. Jadi hanyalah kumpulan dari teks ya yang berisi nama dan value-nya. Jadi pair atau pasangan dari value dan namanya ya, sehingga bisa kita akses nanti untuk nama dan value-nya. Yaitu untuk JSON. Sekarang kita ke Delphi-nya ya. Sebelumnya di Delphi-nya yang saya pakai itu ada beberapa kelas dan komponen nih. Kita pakai itu ada di ini HTTP Net Client itu untuk kita request ke HTTP servernya. Terus ini ada REST Client untuk koneksi ke REST API-nya. Terus ada FD Memory Table ya. Ini untuk mengkoleksi data yang kita parsing dari respon API yang kita buat. Seperti itu. Jadi sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya ini teori dasarnya cuma sampai sini aja. Jadi kita habis ini langsung ke kodenya ya. Untuk ini sharing di notepad-nya kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan, Mas. Jelas. Kelihatan ya. Jadi ini kan kalau pernah belajar PHP ya, ini basic sekali untuk connect dengan database yang ada di ada di Apache ya. Jadi, melalui PHP kita connect lewat Apache ke MySQL server kita ya. Jadi pakai MySQLi yang kemarin ditanya pakai MySQL VDO ya, MySQLi ya, karena saya nggak terlalu bisa PHP ya, ini saya dapat dari internet. Terus untuk keluar datanya ya itu cuma simpel sekali ya, jadi kita klien kita itu mengirimkan post param ya, jadi parameternya itu dalam bentuk SQL paramnya. Nanti kalau datanya ada kita encoding dalam bentuk JSON ya di sini. Jadi kita echo JSON encoder, nanti itu kita akan menampilkan data yang sudah di encoding yang sudah berubah JSON. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi untuk membuat web service hanya connect lalu load data yang seperti ini. Nanti kalau mau ngepost data juga cuman parameter SQL saja yang kita eksekusi kita kirimkan ke PHP ini untuk kode script PHP ini. Ya, nextnya kita coba untuk di localhost ya. Jadi ini saya buka di ini localhost ya, API load PHP. Jadi seperti ini. Ada error description, tidak ada parameter ya, karena parameternya belum kita isikan di localhost ini. Jadi otomatis terjadi error. Seperti itulah. Kita mulai buka di Delphi-nya ya. Di Delphi-nya itu ada tool yang namanya REST Debugger. Kita buka saja REST Debugger ini untuk menguji apakah API kita itu bisa jalan atau tidak. Saya buka juga untuk database-nya ya, MySQL front saya. Ini saya pakai ini ya, contoh database ya yang pernah saya buat. Di sini ada
tabel data siswa dan sebagainya. Lah ini yang mau kita koneksikan dengan file PHP tadi. Saya sudah siapkan di sini bahwa di sini akan connect ke tabel AHE. Jadi nanti melalui web service kita coba buka di debugger ini. Pertama kita pastekan dulu untuk alamat web service-nya ya, tadi localhost API /loaded PHP. Terus parameternya juga kita isikan seperti ini. Nah, ini nama dari parameternya itu par ya, yang sebenarnya namanya itu bebas, cuma saya ngetisnya par atau kata dari parameter yang ada di sini di PHP ini. Nah, nanti untuk value dari parameternya itu SQL yang kita ini ya, yang mau kita tampilkan. Pokoknya eksekusi SQL ya, yang berupa select di sini. Jadi kalau kita request dari parameternya, kita kirim HTTP request, nanti akan keluar seperti ini. JSON dalam berupa JSON. Nah, ini berarti ya ini berarti API yang kita buat berarti paling tidak itu sudah berhasil generate data berupa JSON. Kalau kita lihat di tabular datanya juga keluar ini ya datanya ya dalam bentuk tabel seperti itu. Jadi paling mudahnya seperti itu. Nah, sekarang saya mulai ke bagian yang komponen Delphi-nya ya. Saya punya link ini. Sebenarnya sudah saya post lama ini. Jadi ini mungkin source yang 6 bulan yang lalu ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada beberapa perubahan, tapi ya intinya sama. Jadi untuk yang fungsi yang saya publish itu cuma 3, sangat sederhana ya. Jadi dia eksekusi SQL atau load dari respon ini ya, respon datanya, membuka data di memori tabelnya. Sekarang kita lihat yang SQL ya. Ada 2 yang minimal ya. Tapi untuk yang di SSQL itu saya jadikan satu seperti punyanya Mbah Kova ya. Jadi Mbah Kova ada tunnelnya itu kan di SQL. Itu yang saya tampilkan ini. Jadi koneksi database ada di sini, parameternya juga. Terus ini untuk pas tokennya atau ID-nya kita masukkan di sini juga. Sehingga nanti kalau ada error nanti akan ditampilkan di respon dari komponen kita ya. Itu sehingga dari beberapa parameter ini ke 1, 2, 5 parameter ini nanti kita masukkan ke HTTP net client ya. Nah, jadi ini FHTTP ini sebenarnya adalah net HTTP client ya, komponennya Delphi. Jadi kalau teman-teman ketikkan di IDE Delphi-nya ya, net HTTP yang client itu yang ini. Jadi ini yang saya pakai di komponen itu. Di komponen SSQL itu memakai net HTTP client. Itu ya, ini parameternya seperti yang tertulis di HTTP itu harus sama ya, baik dari token ID, parameter hosting, user DP dan sebagainya itu sama persis seperti yang di sini. Jadi cuman seperti ini saja kita sudah bisa mengirimkan
kita bisa mengirimkan request untuk post ya ke web service kita sehingga lebih. Jadi sangat simpel sebenarnya seperti itu. Terus untuk fungsi yang berikutnya itu adalah load X. Ini hanya kita menampilkan respon ya dari API kita. Jadi kita hanya mengambil responnya yang diberikan dari API kita setelah kita memberikan request, kan otomatis API memberikan respon. Dan nanti responnya dalam string bisa kita baca juga nanti di ininya kita di programnya kita. Tapi bentuknya mentah masih dalam bentuk JSON karena itu hanya respon ya. Terus berikutnya adalah fungsi open. Fungsi open ini itu sebenarnya dibuat mirip dengan yang ada di komponen query pada umumnya. Seperti kalau setQuery.open ataupun AdoQuery.open atau komponen query yang lainnya ya. Open itu dibagi menjadi dua. Jadi untuk select dan untuk yang non select itu saya bedakan saja ya biar lebih mudah. Ya, kalau kita select berarti menampilkan data, kalau non select misalkan input, insert atau delete, update dan sebagainya pakai exec SQL ya. Kalau exec SQL kan tadi sudah kita bahas untuk yang SQL to dataset. Ya, seperti namanya SQL to dataset berarti kan dia mengubah suatu perintah SQL menjadi bentuk dataset. Nah, sekarang kita memakai library apa yang ada tersedia di PyDAG ya. Maaf, di Delphi. Sebelumnya saya parsing langsung dari JSON-nya. Nah, dari JSON itu bisa langsung kita masukkan ke kelas dari SSQL-nya sebenarnya. Cuman menurut saya kurang simple untuk karena di PyDAG sendiri itu sebenarnya sudah menyediakan untuk parsing dari suatu API ya. Nah, kenapa saya bisa tahu kita bisa diparsing ya karena di sini ada REST debugger yang di sini. Nah, dia aja bisa parsing dari source code yang ada di Delphi kan otomatis berarti kita bisa pakai juga kan ya. Nah, untuk source code REST debugger ini adalah sebenarnya sudah terinstall di Delphi kita. Ini ada di sini ya program C Embarcadero Studio Source Data REST. Nah, REST debugger ini sebenarnya sudah ada di punyanya kita. Nah ini, saya tinggal nyontoh saja source yang ada di sini. Jadi sangat simpel ya. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak kode ya, cuman copy paste aja sebenarnya. Begitu. Jadi pertama kita pakai metode post untuk request-nya ya. Terus ini ada beberapa parameter yang kita masukkan ya, nama dan value-nya itu sesuai dengan namanya sesuai dengan yang ada di sini, host, user, pass, db dan sebagainya. Ini sama persis. Terakhir untuk eksekusi tinggal seperti ini, execute otomatis data yang kita request dari aplikasi klien kita ke web service kita atau API kita otomatis diparse langsung dari library punyanya ini REST client punyanya Delphi. Jadi kita nggak coding apa-apa sebenarnya untuk parsingnya. Seperti itu. Sekarang ke bentuk jadinya ya. Setelah saya compile, jadi teman-teman kalau mau download juga bisa di GitHub ini ya. Tinggal di clone saja, tinggal di download saja. Misalkan mau download ya. Download zip seperti ini. Ini nanti bisa di sini kelihatan. Ini terdownload nanti bisa diinstal oleh teman-teman ya.
Nah, sekarang kita coba connect dengan komponen tersebut ya, SSQL itu. Ini saya sudah terinstall di Delphi saya. Komponennya cuma satu ya, saya nggak pakai connection macam-macam, tapi cuma satu karena ini sebenarnya hanya komponen perantara ya untuk memasukkan data ke memori dataset. Pertama kita ketikkan database-nya, nama database-nya AHE, ini yang ada di MySQL saya, MySQL lokal ya, AHE ini. Terus hostnya localhost. Nah ini ada memori dataset, ini harus kita drop juga memori memori tabel dari Fireduck ya, biar nanti dia datanya terkumpul di sini. Kita setting di seperti ini. Lalu untuk passwordnya kosong. Tokennya itu sesuai dengan file PHP yang di sini. Di sini tokennya itu atasnya sedikit. gimana? Tokennya atasnya sedikit itu tuh, 53. Oh iya ini ya. Oh iya maaf. 53713 itu ya. Oke. Nah, di sini terus kanal URL-nya yang tadi ini ya. Paste saja seperti ini. Usernya root ya. Mana user? Kita pakai Python ya untuk perintahnya. Terus kalau kita mau konekkan ke DB Grid ya berarti kita kan butuh data source. Otomatis kita drop data source di sini, lalu masukin ke DB Grid misalkan. Ini saya pakai visual ya, masih pakai DB Grid. Kalau di Fireduck, di FMX itu, maaf di FMS itu udah nggak pakai ini, nggak pakai data DB Grid. Seperti ini untuk data source-nya di setting ke sini. Data source ini memori tabel ini. Jadi harusnya untuk desain pertama ini udah siap seperti ini saja. Kalau kita lanjut ke coding. Oke, kita tes dulu API kita apakah benar-benar jalan. Maaf, ininya belum di di memori tabelnya, Mas. Aktif. Aktifnya harusnya sih sesuai sama ada di codingnya sebenarnya sih harusnya. Ya kalau ada masalah seperti ini biasanya saya lihat apa namanya respon dari SQL-nya ya. Ada responnya, nggak ada datanya. Saya salah
Ya select biasanya emang nggak ada spasi, tapi biasanya harusnya nggak masalah sih. Biasanya juga nggak ada spasi. Coba saya pakai live bending. Ya. Nggak bisa live bending, harus string grid. Drop string grid aja di sini. Ya, sepertinya ada yang salah di komponen atau di ininya. Cuman apa namanya? Cuman saya tadi udah nyoba sih. Nah, biasanya saya di komputer, ini saya pindah di laptop. Ya, coba ke tadi yang compile di laptop. Ya, kalau ini saya sudah masukkan ke hosting langsung, dan ini sudah FMX ya, jadi bukan VCL lagi. Seperti kan saya nyoba di VCL. Kalau kita memakai hosting, jadi harus di upload dulu file PHP-nya ke hosting kita ya. Misalkan di file kita pakai FileZilla. Biasanya saya pakai FileZilla ya untuk upload tunnelnya ke PHP. Tunnel PHP-nya ke ini hostingnya. Coba. Jadi di public HTML biasanya udah dikasihin ini ya, filenya kita ini tunnel ke PHP ini. Seperti itu, jadi otomatis yang ada di DLP-nya kita, ini sudah saya sesuaikan yang ada di hosting. Biasanya yang beda dari localhost sih biasanya hanya di tunnel, user, sama password ya. Nah ini coba kita jalankan ya. Kalau tadi sih masih bisa, tapi nggak tahu sekarang. Nah ini bisa di sini. Jadi fungsi yang saya pakai itu sama seperti tadi. Jadi untuk SSQL kita isi SQL-nya ya seperti ini. Terus kita masukkan ke thread ya, agar tadi itu kan ada animasi muter sedikit itu kan nggak freeze, itu karena saya sudah masukkan ke thread. Jadi untuk bagian request-nya itu tidak lag ya, karena ada di background prosesnya. Jadi untuk sekalian penjelasan untuk sedikit untuk thread ya. Jadi thread sendiri itu sebenarnya sangat simpel. Ini saya juga ambil dari dokumentasinya Embarcadero ya. Ini DLP ini seperti ini. Kita create task ini. Kalau tasknya itu masih running, nanti di plus di exit ya. Enggak dijalankan. Tapi kalau belum ada, nanti kita bikin task baru. Ini SSQL open itu yang tadi kita buat untuk eksekusi dari SSQL ya. Berikutnya kalau sudah selesai eksekusinya, maka akan disinkronize. Ini synchronize ke current thread-nya.
Nah, ini untuk dataset dan sebagainya saya konekkan di sini. Lalu fungsi untuk menampilkan di form yang tadi ya, di layout yang tadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba kalau kita nggak pakai treat ya, misalkan kita langsung saja nggak pakai treat-treatan, langsung kita open saja. Misalkan tes. Kita buka SSQL-nya, lalu kita pakai fungsi untuk load ke itunya, load ke tadi ke yang list tadi itu. Ini sebenarnya untuk fungsi yang ini lsrec ini sebenarnya untuk clone ya dari dari beberapa ini komponen ini, misalnya rectangle, label dan sebagainya, itu kita clone jadi sesuai record yang kita punya. Itu ada yang tanya apakah VCL belum bisa. VCL jawabannya bisa ya, cuman tadi mungkin ada salah setting dan sebagainya ya. Makanya saya bukakan untuk yang sudah jadi saja, biar nggak kelamaan ya. Nanti bisa kita coba sama-sama untuk yang VCL. Ya, next. Untuk fungsi ini sebenarnya clone dari visual komponen yang saya drop di sini. Itu ada di sini ada rectangle, label 1, 2, 3 ini ya, untuk menampilkan data yang ada di ini di database kita. Fungsinya seperti apa? Hanya seperti ini ya. Jadi dari memori tabel yang kita punya, kita loop ya. Kita looping sehingga beberapa dari ininya kita dari visual komponen tadi kita jadikan banyak ya, kita jadikan banyak rectangle tadi. Nah, ini cuman pakai clone kayak gini doang. Nanti otomatis jadi banyak. Jadi berupa list ya tadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menampilkan tadi kan ada frame yang muter-muter itu kan ya. Ini masukkan ini loading namanya ini. Kalau ini saya pakai komponen download juga dari GitHub. Ini namanya TFMX Indicator. Saya agak lupa nama ininya, nama komponen aslinya, FMX Indicator. FMX loading Indicator ini. FMX komponen ini saya agak lupa saya download di mana. Nanti saya kirimkan saja ya untuk komponennya. Ini untuk yang tadi, untuk yang muter-muter tadi, animasi muter-muter tadi ya. Jadi yang loading itu harus kita show juga biar nanti ketika eksekusi itu ikutan muter juga. Nah, kita tes ini, kita tanpa thread ya ini ya. Kita tes tanpa thread ya, jadinya seperti apa. Jadi tanpa thread itu sebenarnya kalau koneksinya jelek itu akan nge-freeze ya. Ini kebetulan koneksinya bagus jadi nggak kelihatan kalau itu freeze. Nah, ini salah ini, maaf. Salah. Ini harusnya setelah ini, setelah connect.
Nah, tadi kan ada agak lag sedikit itu karena kita nggak kita nggak pakai thread ya. Kalau pakai thread kita langsung muter kayak gini. Ya koneksinya bagus, saya lagi cari koneksi jelek itu ternyata nggak ada. Ya intinya kalau kita pakai thread, otomatis aplikasi kita itu nggak freeze ya. Jadi user itu bisa tahu ya kalau prosesnya itu masih loading atau tidak. Kalau tanpa threading, otomatis aplikasinya itu langsung freeze ya. Jadi otomatis kayak aplikasinya kayak error. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu biar nggak kemalaman ke sesi tanya jawab ya. Silakan, saya berikan ke moderator kembali. Permisi Mas Didi, nanti file function-nya bisa di-share nggak Mas? Oh ya, bisa. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Mas Didi, mohon izin mau bertanya. Monggo. Tadi kan ada file PHP untuk load data, untuk apa aja, tadi kan ada beberapa ya, load data atau apa. Nah itu bisa dijelaskan fungsinya itu Mas. Load data itu saat penggunaan saat apa? Iya, boleh. Jadi kalau yang connect, load, dan lain-lain itu kan tadi sebagai contoh ya. Jadi kalau kita bikin API kan kita pertama harus connect. Itu saya pisah-pisah itu biar gampang jelasinnya ya. Ada connect, terus ada load data, berarti kita pakai fungsi select ya. Ada poster, berarti ketika kita input data, misalkan seperti itu. Tapi ini kan ada 3, saya rasa kan kurang simpel, jadi saya jadikan 1. Jadi otomatis kalau komponen SSL kita cuma butuh tunnel. Oh, oke Mas. Jadi load data, connect sama post itu sekarang sudah masuk ke komponen TSSQL itu ya? Iya. Jadi paham. Oke. Iya. Oh iya Mas Didi, ini saya coba barusan di VCL. Kodenya persis sama yang Mas Didi. Itu sukses di saya Mas. Mungkin mungkin loh ini ya. Mungkin versi PHP-nya Mas yang nggak dukung MySQL mungkin Mas. Mungkin loh ya. Oh iya, kurang tahu saya. Ya, biasanya bisa sih, ini kebetulan nggak bisa. Ini sukses saya loh Mas. Persis kodenya sama yang Mas punya ini. Oh. Mungkin lokal hostnya Mas Didi masih pakai PHP 5. Ya, memang, hosting PHP 7. Memang PHP 5 yang di lokal saya. Iya itu Mas, mungkin masalah PDO-nya Mas, MySQL-nya. Iya. Terima kasih Mas. Oh ya silakan, terima kasih. Ya keuntungannya kalau pakai VCL itu kita bisa langsung ke laporan ya, ke report ya. Ya kebetulan di FMX saya itu saya nggak pakai report, nggak pakai fast report ya, karena cuma support di Windows 32 saja. Pakai yang gratisan soalnya. Belum update yang terbaru. Oh ya Mas, yang tadi trading itu berlaku juga buat VCL Mas ya? Aku sama, kodenya persis sama. Bentar saya buka yang trading tadi. Nah, ya. Trading itu sebenarnya konsepnya juga mudah ya. Kalau dia belum butuh dikeluarkan di interface-nya user yang masih di atasnya synchronize ini ya. Misalkan ada download, ada kita update data dan sebagainya. Pokoknya yang harus nunggu waktu yang agak lama itu dan belum butuh ditampilkan di interface-nya kita, ya berarti ada di atasnya synchronize. Kalau kita sudah selesai proses yang lama tersebut kan berarti tinggal eksekusi kode yang ada di kliennya kita, jadi sama sekali nggak butuh connect ke web service, jadi langsung aja disynchronize. Kan biasanya prosesnya sangat cepat ya, misalkan kalau punyanya saya tadi itu kan yang di bawahnya synchronize itu kan yang looping tadi ya, yang
Looping mana tadi? Yang looping ini ya setelah dia selesai mengambil data dari web service, dia langsung looping ke bawah seperti ini. Nah itu kan nggak butuh waktu yang lama kalau cuma looping seperti itu. Datanya kan cuma sedikit. Nah ini contohnya kalau koneksi agak lambat seperti ini muter-muter ya. Nah itu nggak akan selesai kalau datanya nggak belum tampil. FMX loadingnya bagus Mas, bisa di-share nanti. Oh ya, siap-siap. Ini saya download dari internet juga kok, nggak bikin sendiri ya. Saya cuman download-download saja yang saya masih pemula juga. Master. Ini ada yang tanya apa ya? Token 53713 itu dapat dari mana? Itu ambil dari yang ada di file PHP ya, yang ada di sini ya. Tokennya di seperti ini. Itu bisa kita ganti sesuai versi kita, Mas, tokennya? Bisa. Terserah, itu kan string biasa. Itu dari Mas Fajar Doni. Sudah share untuk yang tadi ya, yang loading indikator ya, itu ada di linknya ada di chatnya ini, chat Zoom-nya ya. Itu saya juga dulu dari Mas Doni itu dapatnya. Ya makasih Mas Doni, sekarang jadi project. Oh, pakai Zhao Zipeng ya. Oke, saya sudah punya. Oke. Sebenarnya tadi harusnya sih bisa yang di VCL ya. Saya tadi nggak tahu kenapa nggak bisa. Karena yang di hosting bisa, apalagi yang di localhost. Sebenarnya kalau bisa di VCL itu nanti bisa bisa ditunjukkan yang ke reportnya ya. Jadi reportnya itu kan jadi lebih mudah kalau pakai dataset. Cuman tadi nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Apa ada yang salah atau seperti apa? Saya agak lupa sih di lokal saya itu dikasih password apa enggak. Password ini harusnya udah benar semua sih. Oh ini Mas, aku share Mas nih, yang apa sukses nih. Oh ya silakan. Memory. Enggak kok, nggak ada open memory itu Mas, cuma gini aja kodenya. Nah ini saya coba lihat itu sebenarnya datanya itu keluar apa enggak sih? Ini punya saya keluar. Datanya keluar ya, cuman nggak tampil di apa namanya, nggak tampil di ininya, di DB grid-nya. Oh. Yang Mas nggak keluar ya? Ya kurang tahu sih. Cuman kalau sudah kayak gitu biasanya bisa tampil di fast report sih biasanya. Normal cepat kok ini. Data.
Oh, kok nggak mau info? Oh, dia nggak connect ke ininya, memori tabelnya. FRX DB datasetnya ya. Oh, gitu. Balik ke standby. Ya, dulu soalnya untuk mem tabelnya saya buat include di komponennya ya, cuman kurang bagus tak lihat, jadi saya pisah aja. Ini kayaknya saya downloadnya, saya ambilnya dari di komputer versi yang masih belum jadi kayaknya. Tapi anyway tadi yang di FMX sudah bisa. Kalau FMX tadi kan dia nggak pakai data source ya, dia ngeloop langsung dari memori datasnya SQL, jadi otomatis nggak ada masalah ya, karena ini kan nggak bisa di memori tabel. Ya betul Mas, betul. Kalau versi PHP-nya sama sih harusnya nggak ada masalah Mas. Ya, tapi nanti coba saya share yang sudah jadi yang ada di komputer ya. Ini soalnya pakai laptop ya. Saya mau pakai komputer ternyata nggak ada colokan buat headset ini. Ya nggak apa-apa. Lanjut aja Mas, lanjut. Oke, kalau dari saya sih sampai sini, mungkin jika ada pertanyaan, mungkin ada masukan ya. Karena komponen ini baru di develop baru kemarin ya, jadi saya juga masih banyak ketemu error gitu, seperti bagian untuk menangkap error code-nya dari HTTP response-nya juga masih belum saya deskripsikan dengan jelas di komponennya. Kalau error ya udah error aja, tapi nggak jelas itu error apa. Ini kisi ilmi kalau tanya jangan privat ya, tanyanya ke chat everyone biar nanti semuanya bisa tahu pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah ini kan Mas buatnya untuk yang ini ya, load data. Bisa untuk yang insertnya nggak Mas? Atau update? Bisa Mas, bisa. Ya kalau insert, update dan sebagainya itu sama ya, sama seperti SQL yang biasanya kita pakai insert yang standar itu ya, insert into dan sebagainya. Ujung fungsinya open atau exec Mas? Open kan tadi untuk di komponennya kan sudah dipisah ya,
Oh bisa, udah otomatis ya? Udah otomatis dia baca, iya, betul. Baca select atau baca ini. Ya, yang if post select itu ya? Itu. Untuk komponennya TSSQL ini bisa untuk target platform itu, Mas, Android. Ya, ini kan sebenarnya saya buat ini karena saya untuk project ini ya, project Android ya, karena ada permintaan project Android ya. Untuk koneksinya pakai WS Query. Kemarin saya dapat source yang lama, jadi kayaknya nggak bisa diinstal di FMX ya. Makanya saya bikin sendiri ya. Konsepnya sebenarnya sama persis sama punya Mas Kopa ya. Terima kasih Mas Kopa memberikan inspirasi. Mas Kopanya ada nggak nih? Kurang tahu Mas Kopanya ada nggak sih? Ada. Lagi sibuk dia, ngintip-ngintip. Nggak, orang yang diomongin tapi nggak nyaut. Nyaut. Ya, silakan yang lain yang kalau mau nanya silakan aja langsung nanya, nggak usah malu-malu. Ya, itu siapa sih teman saya? Arahmadi misalkan kalau mau tanya silakan dibuka ininya apa? Mikrofonnya. Jadi mana nih masih online nggak? Tuh KSI tuh 2 Ilmi dia nanya tuh dicoba API-nya via web. Tadi sudah ya sebetulnya ya via web tadi ya Mas ya. Iya. Tadi sudah saya jelaskan kan ya yang di Pelzilla ini kan. Dia nanya tuh KSI 2 Ilmi. Yang versi web sebenarnya sama persis untuk konfigurasinya ya. Cuman paling biasanya beda di database, tunnel R sama user password, biasanya cuma beda di situ, yang lainnya sama persis. Iya betul. Yang lain mungkin ada yang masih bingung. Ya yang lain kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya mumpung masih online. Kalau offline kan mungkin agak lama balasnya ya. Biasanya udah sibuk masing-masing. Demo kan ya yang Mas yang di webnya demo. Coba 64 lah. Dari Mas Kisi Silmi ya di demo itu ada. Di demonya itu ada ya. Maaf kok API di demo ini. Di demo ini juga ada sih, cuman dia kan connect ke ininya ke localhost kalau nggak salah yang ini. Saya agak lupa sih. Oh iya Mas, kalau kita mau nangkep exception-nya gimana Mas? Sebenarnya di last error sih tadi sih. Last error itu terakhir dia kasihin apa namanya error yang direspon dari HTTP-nya. Bentar. Yang mana Mas? Di SSQL-nya kan itu ada ada properti ininya ya, properti last error. Saya publish di sini last error ini. Biasanya di situ sih. Ya di situ sih. Cuman ya kalau errornya memang benar-benar nggak kedetek ya memang susah nih. Entah masukin yang kalau error itu seperti apa. Seperti kalau WS Query kan udah kalau dia error apa, dia keluar apa gitu. Biasanya kalau paling mudah itu kalau errornya dari sisi SQL-nya itu ada error itu gampang ditangkapnya. Cuman kalau errornya itu dari miskonfigurasi kayak tadi itu, kalau konfigurasinya salah dan sebagainya itu yang susah ditangkapnya.
Oh iya iya iya. Ya, di sini kan kalau exception-nya keluar ya kan di last error-nya Oh error iya iya. mistake. Oke oke oke. Itu ada yang tanya lagi kah di chat-nya mungkin ya? Mas Didi, Ya izin monggo Mas. keluar. Makasih banyak nih ilmunya. Saya Iya izin keluar. sama-sama. Oh iya iya, nggak apa-apa. Ya, udah saya rekod kok kalau saya. Iya ya monggo. Masih ya. Ya sama-sama Mas. Jadi Mas Kova, penamanya lebih spesifik di query. Ya, gimana ya, saya nggak ngerasa ngoding ya, nggak ngerasa itu buatan saya, itu kan cuma inspirasi dari WS Query-nya Mas Kova ya. Saya sebenarnya hanya nyontek saja kodenya Mas Kova, terus ganti metode parsing gitu, itu doang ya. Jadi kalau kayaknya itu dibuat jadi punya saya gitu, kayaknya nggak cocok ya. Mungkin ditunggu ini Mas, launching komponennya bisa support Android juga itu Mas. Ini support Android kok Mas? Sebentar saya. Bentar Kak. Oh, di sini nggak ada nggak ada Nox-nya ya, nggak ada itu emulator, jadi saya susahan kayak yang ada emulator itu komputer saya ini bukan laptop saya, ini laptop kantor soalnya. Ya ini dibuat pakai SSQL ya. Jadi di Android ini SSQL itu sama persis gitu, kalau mau login itu masuk seperti ini, ada muter-muter kayak gitu. Nggak kelihatan Mas layernya. Maaf. Kelihatan nggak? Maaf. Mundurin dikit. Iya ya. Kayak gini ya. Ya, misalkan ini diklik, ini muter-muter terus keluar data seperti itu. Nah ini dibikin pakai Delphi ya ini. Kalau ini project udah ke production ya, saya paksakan ke production meskipun komponennya sebenarnya belum sempurna. Tapi sampai sekarang nggak ada masalah di usernya sih. Tapi yang saya download tadi belum support di Android ya Mas? Sudah support Pak. Oh support ya sudah. Support ya sudah. Dari awal udah support dari awal. Berarti tinggal nunggu yang tadi ya, function itu ya Mas ya? Iya, tinggal nunggu function itu. Nanti di-share aja Mas di grup Telegram kali ya? Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Pak Didi. Ya Mbak, silakan Mbak. Itu dari PHP-nya kita ngambil hasil dari PHP itu bentuknya formatnya JSON ya? Bentuknya JSON Pak, seperti yang tadi di sini ya, di di REST debugger-nya ini Delphi. Ini bentuknya seperti ini aslinya. Oh gitu. Ini JSON aslinya. Kalau metode parsingnya kan bisa masing-masing ya, bisa kita bikin objek JSON parse yang ada di Delphi itu ya, JSON objek itu. Saya pernah pakai itu juga, cuman kurang greget aja ya. Saya pakai yang punyanya ininya aja, punyanya Fireduck itu udah ada semua, udah ada adapternya, langsung jadi dataset ya, kita nggak perlu coding apa-apa ibaratnya kan, lebih gampang, lebih simpel sekali. Kemarin kalau nggak salah Mas Iwan apa ya yang bahas-bahasin masalah ini, memori tabel. Itu. Jadi kita nggak kita parser lagi, langsung dari komponen ini yang ngambil aja gitu. Iya. Ya makanya kan fungsinya kan SQL itu dataset. Jadi langsung bentuknya itu dataset ya, nggak bentuk JSON lagi. Kita nggak parsing lagi ya. Cuma kayak gini doang. Ini fungsi yang benar-benar dari Fireduck, sudah disediakan dari Fireduck ya. Berarti semua casting string atau gimana Mas? Atau sesuai dengan
field dari database-nya atau Semuanya tabelnya? string otomatis. Oh, string semua berarti ya otomatis. Semuanya Ya? string ya. Oke. Otomatis string. Jadi ya kalau konversi gitu ya memang harus manual ya. Artinya nggak mungkin kita encrypt dong kalau yang kerjanya itu langsung Fireduck. Kalau kita encrypt dari PHP-nya kita encrypt, berarti kita encrypt dulu baru masuk ke Fireduck-nya dong. Ya Mas? Encrypt masih bisa sih harusnya sih. Ya, jadi kita harus, kalau kita encrypt dari PHP-nya kita keluarnya encrypt, kita harus kita decrypt dulu kan? ke encrypt ke JSON-nya dulu itu 2 kali jadinya. Ya, makanya kan belum di-encrypt yang di sini kan. Mas Didi, kalau kita pakai SQL Server, jadi yang direvisi cuma di tunnel PHP-nya tadi aja itu ya, metode connect-nya aja ya. Kalau kita koneksi ke Database SQL Server. SQL Server. Oh, iya, pakai SQL SRV kalau nggak salah connect-nya. Ya, kalau ini kan pakai MySQL ya, berarti ini harus diganti ininya, koneksinya. Ini kan pakai fungsi MySQL ya. Semuanya itu pakai MySQL. Jadi kalau SQL Server berarti harusnya beda di ini metode koneksinya di PHP-nya. Ya, jadi cuma diedit di tunnel PHP-nya aja itu aja ya. Ya, di lainnya sama. Sama ya, Mas. Yuk lanjut, siapa lagi yang mau nanya? Itu selain MySQL support DB lain, jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak karena harus diedit ininya, diedit di file tunnelnya PHP-nya. Tunnel PHP tadi ya Mas. Yang sekarang itu berarti belum support ya. Kalau misalkan ke SQLite atau ke database yang lain, SQL Server dan sebagainya harus diedit dulu di PHP-nya. Jadi sekarang belum support ya karena saya cuma punya hosting MariaDB SQL saja. Belum ada kebutuhan sampai ke situ. Terus ini ada yang tanya soal thread membatalkan tricks atau task yang sedang berjalan bagaimana, saya nggak tahu jawabannya karena saya juga baru belajar thread. Mungkin dari master yang lain bisa menjawab ya, saya masih pemula soalnya. Itu dari Mas Fajar itu ada tulisannya, ada jawabannya. Di start boolean dalam thread di pass update exit. Itu saya pakai sih tadi, saya cuma nggak tahu kalau itu buat bikin itu. Itunya apa namanya? Skill dari thread-nya. Thread. Ya, terima kasih Mas Fajar untuk jawabannya. Oh ya Mas, ini saya baru buat project Android nih, baru sekali banget sekarang nih di Delphi. Saya coba tempelin SSQL-nya kok nggak mau ya? Sebentar.
Mau Pak, tadi saya coba bisa. Bisa ya? Bisa, targetnya Android. Targetnya saya Android 32 bit, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Pak. 32 bit, 64 bit bisa. Bisa ya? 264 bisa mestinya. Ya, saya bikin dua-duanya. Diktrama SSG ya. Ada errornya biasanya apa ya? Sebentar, saya close dulu kali ya. Mungkin dulu di close. Saya coba dulu ya, nanti kita diskusi lagi. Di share screen juga boleh, Mas. Biar bisa dilihat. Oh, boleh. Bentar, saya close dulu. APK yang tadi didemokan coba di share sini Mas. APK tadi nggak boleh ya, ini project ya. Boleh Mas, tapi bayar. Maksudnya mungkin view function-nya itu mungkin Mas. Ya, dia bilangnya APK ya. Kalau APK berarti kan kompilannya. Iya, melanggar hak cipta. Download TSSQL ada di mana? Tadi di grup ada sama yang link tadi ya, kita saya pastikan saja ya. Oke Mas, ini udah saya share Mas. Kelihatan nggak Mas? Di grup atau di ini ya? Di chat. Di sini, di sini ada di sini. Bentar. Share Oh iya. screen-nya. Udah muncul. Bentar. Belum ya? Belum. Apa saya stop share dulu? Boleh? Ya, saya udah stop sharing. Nanti Kelihatan nggak ya saya Mas? Nggak ada? Kelihatan. Ada, kelihatan? Kelihatan, Master. Nah ini, coba kalau nanti ada step yang salah, mau dikoreksi ya Mas ya, semua Master ya. Multi device kan ya? Ya, multi device. Saya pilih blank aja, blank application blank. aja. Ya, blank. Ya, apa yang lama ini sebentar. Saya colokin dulu handphonenya Mas, biar bisa langsung compile. Oke, siap. Ini Android ya, betul ya, 32 bit. Nah, udah MyMax 2 nih. Ya, biasanya langsung bisa install. Iya. Berarti saya pilih langsung komponen ya? Ya, langsung ke SSQL aja. Nah, ini nggak bisa Mas tuh. Dia kayak disable gitu Mas. Kelihatan Mas? Iya. Supportnya biasa ada tulisannya itu. Yang mana Mas? Itu kan ada tulisannya kalau itu cuman Windows 32 kayaknya. Oh, 32 ini ya. Itu waktu apa yang salah berarti? Waktu kompilnya. Kompilnya mungkin ya. Waktu bikin komponennya. Berarti saya gimana? Compile lagi atau gimana, Mas? Ya, di compile lagi di add supportnya. Add platform biasanya. Di sini ya. Option ini ya. Add library atau gimana, Mas? Di PPL-nya tadi, di komponen source code-nya tadi dibuka lagi. Oh, di komponen source code ini. Nah. Bentar. Komponennya di compile ulang.
bukan di sini ya? Ya, buka lagi itu SSQL DB Approach itu. SSQL project-nya buka lagi. Yang merah itu. Oh iya, betul-betul. Nah, berarti saya open di sini ya? Ya, itu close dulu. Oh iya. Targetnya terubah ya? Atau kita add platform? Ya, itu. Oke, Android. Oke, sip. Langsung di-compile ulang. Oke, siap. Nah, di situ perlu install lagi kayaknya. Saya agak lupa juga itu. Di Insta nggak ada kayaknya. Atau di sini? BPL-nya mestinya sih. BPL itu bukan BPL-nya. Udah bisa sih mestinya. Coba dibuka lagi. Kita coba ya, kita cobain tadi ya, project 11 nih. Oh, masih belum, berarti harus install ulang memang. Install ulang ya. Yang itu, yang DB Approach ya, Mas? Jangan yang... Oh ya itu ya. Oh iya, sorry. Itu. Oke, target udah. Yang mana, Mas? Di uninstall itu bisa nggak? Uninstall ya? Itu kok ininya apa namanya? Ini .a ya, jadi .a ya. Oh, .a ya, biasanya .bpl ya. Betul. Coba kita build dulu. Atau kita coba uninstall dulu kali ya dari awal, Mas ya. Oh iya. WS Query Mas Kopa bukan di mana ya, bentar. Apa sih namanya SSQL? Apa sih SSQL ya? SS nggak ada. Ini nih. Oh iya itu. Oke, kita remove dulu ya. Oke, kita open lagi. Nah, masih tetap A ya? Ya memang itu kalau Android memang A. Betul kan ya? Ya, oh iya. Jadi dia tinggal aktif aja. Yang install saya itu udah bisa diinstal kan? Install ya? Dia otomatis Android-nya juga ikut ya kalau kita install? Ya mestinya ya. Apa gimana nih? Udah aja cukup? Saya cukup sih kalau saya nggak tahu. Oh, kita coba ya. Ya. Sorry. Salah. Santai Mas, santai. Terlalu semangat ini Mas. Biasanya bikin project Android juga atau cuman desktop? Kalau pakai Delphi ya? Enggak, ini pengen tahu aja. Oh. Jadi kalau ada project ya pakai Delphi. Sip, mantap Mas. Udah. Oke, matur nuwun, makasih. Iya, sama-sama. Yang lain silakan kalau ada kesulitan. Langsung di-share screen aja. Langsung di-share. Siap. Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Monggo.
itu kalau ada yang tanya. Linknya di mana itu di GitHub ini ya. Saya pastekan aja di chat grupnya. Oke. Mungkin kembali lagi ke moderator ya. Sudah cukup atau masih ada tambahan? Ya, masih ada yang lain? Ya, Mas Dedi udah mau istirahat nih. Enggak ya, mumpung libur, besok libur ya. Atau mau tanya-tanya itu kalau saya bikin project ini itu ada kendala atau tidak mungkin. Oh iya, kalau bikin project pakai Delphi ini di Play Store-nya gimana, Mas? Lolos nggak, Mas? Play Store, belum pernah tak publish di Play Store sih. Saya jadi kalau user tak kasih APK-nya aja. Oh, gitu. Mas Fajar yang pernah publish ke apa namanya ke Play Store itu. Yang Boleh dong di-share, Mas Fajar. Mas Fajar masih mantau? Ya, halo. Nah, itu. Ya, Mas Fajar, gimana pengalaman share APK yang dibikin pakai Delphi di Play Store, Mas? Pengalaman apa ya? Sama aja sih, Mas. Enggak, dulu kan katanya API kan API security-nya kan ya masih belum level 29, katanya yang level 29 itu banyak kendala katanya. Enggak lolos uji itu, enggak lolos apa namanya di review-nya Play Store. Oh, kurang tahu kalau saya. Soalnya punya saya belum saya update sih. Tapi kalau untuk compile ke di atas 29 tuh masih bisa. Cuma belum saya update yang di Play Store-nya. Ada lagi yang nanya? Saya ada cerita nih kalau soal yang ke Android. Oke, baik. Silakan, Pak. Nah, kalau kemarin sih yang kabarnya itu Play Store nggak mau terima lagi yang Android 32 bit. Yang kalau masalah API sih belum kedengaran ya. Kalau di Android 6 kayaknya masih bisa jalan di Play Store untuk install ulangnya. Ya nggak support 32 kayaknya udah lama itu, Mbak. Udah tahun kemarin bulan Oktober ya nggak bisa lagi ya. Kecuali kita minta perpanjangan dari Play Store-nya. Ya, udah agak lama kayaknya itu udah nggak bisa. Jadi di petunjuk dari Embarcadero pun harus ke 64 bit dulu ya. Jadi nanti jadi file apa itu AAB atau apa itu yang package yang harus diupload ke Play Store. Nah, kalau rekan-rekan yang mau ke Android langsung aja ke Android 64. Itu yang support dari Rio apa Tokyo ya sudah mulai. Rio, Tokyo belum kayaknya. Nah, kalau soal APK yang tadi, kalau punya user Play Store sebaiknya ke Play Store. Karena nanti di Play Store itu kalau Delphi compile, itu dia ada beberapa file native untuk prosesor ARM sama apa itu kurang ngerti. Kalau nanti kita upload ke Play Store, nanti dari HP yang akan install APK kita itu dia milih sendiri. Jadi begitu sampai di HP kita,
APK-nya itu kecil, nggak sebesar yang kita compile. Tapi downloadnya masih sama, download APK-nya. Download APK-nya masih sama, tapi ukuran filenya itu beda-beda, tergantung dengan prosesornya HP. Oh ya, sama target layarnya juga kan beda-beda. Makanya kemarin saya pernah tes yang punya Mas Kova itu kita upload, terus banyak yang nyoba, pada nanya kenapa filenya jadi kecil, nggak kayak dia yang compile kok pada begitu-gede. Jadi sekarang waktu compile juga, waktu kita mau perlu upload, itu file yang kita compile juga beda. Bukan kita upload APK lagi. Itu ekstensinya AAB kalau nggak salah. Ya. Itu pernah dijelaskan sama Mas Fajar kalau nggak salah program yang sebelumnya itu, Mas Fajar. Yang publish Ya, ke store. Ada kita kemarin sharing-sharing tuh sama Mas Iwan sama Mas Fajar ya di grup. Yang bantu-bantu upload itu kemarin, karena perubahan itu kita compile-nya harus jadi AAB sekarang kan. Nggak bisa upload dalam APK lagi. Yang lain silakan kalau mau nanya sebelum kita akhiri. Mas, fungsi token ID di tunnel PHP untuk apa? Security ya Mas ya? Ya itu security tambahan ya. Sebenarnya yang bagus ya ada autentikasinya ya. Tapi belum sampai ke situ, saya nambah di PHP-nya. Ya, karena bagus juga tokennya juga generate Mas ya. Oke, kalau saya sih cukup. Terima kasih banyak Mas Didi ilmunya, sharingnya, dan juga yang lainnya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Mas Didi, terima kasih. Mas Fajar, matur nuwun. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin, ya, amin. Amin. Makasih Mas. Ditunggu yang lainnya. Mungkin ditunggu yang lainnya ya. Kalau bisa sih seminggu sekali saya jadi ada kegiatan tiap malam minggu ya, jadi nggak keluar rumah ya. Ya nggak gabut, nggak keluar rumah juga. Oke, kalau gitu saya izin permisi. Ya monggo. Ya, makasih. Sama-sama Mas. Oke, sepertinya kita akhiri juga ya Mas Didi. Ya Mbak, makasih Mbak. Sudah nggak banyak lagi. Baik rekan-rekan semua, berhubung sudah malam juga, kita akhiri saja pertemuan kita malam ini. Terima kasih Mas Didi atas sharingnya atas sharingnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya, masih sama-sama. Selamat malam.